Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di seluruh pelosok tanah air, saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, kemurahan, karunia, Bapa yang kami puji, kami permuliakan, kami layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan seluruh tanggung jawab kami dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melihat ayat bacaan pada saat malam hari ini, ada janji untuk mendapat pemulihan kekuatan bagi orang-orang yang tekun menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang seperti ini dikatakan seperti Raja Wali yang terkenal sebagai burung dengan daya jangkau tertinggi lewat kedua kepak sayapnya. Dalam renungan saat ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Apakah itu berarti hanya menunggu datangnya pertolongan Tuhan, menantikan Tuhan menjawab doa, menurunkan berkat-berkatnya, melepaskan kita dari pelitan masalah, dan sebagainya? Sesungguhnya kata menanti-nantikan Tuhan memiliki makna jauh lebih luas daripada itu, saudara. Lalu apa artinya? Bagaimana yang harus kita perhatikan ketika menantikan Tuhan? Apa saja yang kita peroleh dari menanti-nantikan Tuhan? Saudaraku, mari kita mulai dengan pengalaman bangsa Israel keluar dari masa pembuangan. Selama puluhan tahun bangsa ini mengalami masa sebagai budak. Dan setelah dimerdekakan di bawah pimpinan Musa, mereka harus pula menempuh jarak panjang selama 40 tahun lagi untuk bisa mencapai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana keras kepala bangsa Israel yang terus berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dalam perjalanan sejarah mereka di dalam Alkitab. Tetapi pernahkah kita membayangkan betapa lelahnya mereka ini, saudara? Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah sedemikian rupa yang menimpa jiwa dan roh mereka. Bukannya gampang mengalami situasi seperti ini. Tetapi ayat di dalam kitab Yesaya yang menjadi ayat bacaan kita pada saat ini, yang bunyinya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini memberi sebuah jawaban atas segala kelelahan yang mereka alami waktu itu. Janji Tuhan ini pun berlaku bagi kita yang tengah merasakan kepenatan dan juga kelelahan yang luar biasa. Tuhan menjanjikan sebuah kekuatan baru sekuat burung Raja Wali. Dan janji ini diberikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jika demikian, saudara, apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan itu?
Orang yang menanti-nantikan Tuhan mengacu kepada beberapa hal, saudara, yaitu percaya, terus berharap, mencari Tuhan, mempercayai dengan bersungguh hati, dan meletakkan seluruh pengharapan kepada Tuhan saja. Dengan kata lain, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Dan orang-orang seperti ini dikatakan akan mendapat kekuatan baru. Ini tentu merupakan hal yang sangat kita inginkan, saudara. Terlebih bagi kita yang telah cukup lama mengalami pergumulan, cukup lama berbeban berat. Mengandalkan Tuhan memiliki arti yang sangat penting bagi orang percaya. Terlebih ketika keadaan sedang tidak kondusif. Dalam kisah Daniel, kita bisa belajar bagaimana Daniel tetap setia berdoa dan meletakkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi fitnah yang bisa mengancam nyawanya, dan itu merupakan pilihan yang tepat. Tuhan sendiri mengecam keras orang-orang yang terus mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia lain dan melupakan Tuhan. Beginilah firman Tuhan itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, apa saja yang bisa kita peroleh dari menanti-nantikan Tuhan? Alkitab menyebutkan begitu banyak janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang dengan tekun menantikannya. Mari kita lihat satu persatu dalam kaitannya dengan rincian arti menantikan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memberi kekuatan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersungguh hati adalah salah satu inti dari menanti-nantikan Tuhan. Maka kepada mereka yang seperti ini, Tuhan siap memberikan kekuatan baru yang berasal dari kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah tidak mendapat malu, saudara. Tuhan sendiri yang menjamin bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, saudara. Dan yang ketiga adalah keselamatan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi merupakan syarat untuk menerima keselamatan. Maka penting bagi kita untuk terus menanti-nantikan dengan hati yang teguh. Maka dari itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari semakin hari kita semakin giat untuk mengiring Tuhan, giat untuk menanti-nantikan Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan saat pada malam hari ini yang meneguhkan kepada setiap kami, menguatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa saat kami menanti-nantikan Tuhan, kami boleh akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan akan membawa kami ke dalam segala kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Kami boleh beroleh kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan bawa kami semakin hari untuk semakin giat mengiring Tuhan dalam kehidupan ini. Apapun yang kami alami, kami boleh senantiasa berharap seutuhnya kepada Tuhan, mempercaya Tuhan sepenuhnya, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam kehidupan kami. Ajar kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pancarkan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh setia. Terima kasih. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati mereka, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka dalam menghadapi apapun yang dihadapi. Dan juga Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan, baik di kantor, di perkebunan, di apapun mereka bekerja, Tuhan yang jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan di dalam segala kehendak Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa.
Berdoa bagi negeri kami Indonesia, Tuhan berkati. Kota kami, daerah kami, desa kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat malam ini. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.